Jadi mendingan disebut ngantukan apa disebut tosis? Pertanyaan saya di ex saya ya. Mending dikasih tahu bahwa dia tuh ngantukan sehingga dia bisa memperbaiki pola tidurnya ya. Pola tidurnya sehingga dia nggak kehilangan melatonin, atau dia lebih senang didiagnosis sebagai tosis. Tosis, tosis ya, istilah tosis lagi viral banget ini di sosial media karena yang menyampaikan adalah seorang dokter yang famous banget, dokter bedah plastik, dan tentang sebuah situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang yang sangat terkenal juga. Istilah tosis itu untuk mengcounter ada seorang komedian satir komedian Panji Pragiwaksono yang mengatakan bahwa ada seseorang orang berdua di Republik ini yang dia bilang orangnya tuh ngantukan, karena memang rata-rata kalau lihat sehari-harinya wajahnya itu kan seperti orang, terutama matanya itu seperti orang yang nggak tidur berhari-hari, maka dia sebut ini orang ini ngantukan. Terus kemudian ada seorang dokter yang mengcounter, tidak betul itu dia ngantukan, kondisi yang terjadi itu nggak boleh dijadikan sebagai bahan komedi, sebagai bahan tertawaan, itu adalah sebuah kondisi tosis. Nah gara-gara itulah maka kemudian jadi viral ya, semua orang tanya dan ingin tahu. Namanya netizen Indonesia nggak bisa dilawan ya. Jadi begitu tahu, oh ternyata tosis itu atau kelemahan palpebra ya, kelopak mata. Jadi kelihatan seakan-akan orang itu kelopak matanya selalu turun seperti khasnya orang ngantuk itu. Ada sebuah kondisi yang patologis dan berkaitan dengan mental health disorder, berkaitan dengan kesehatan mental seseorang, berkaitan dengan problem kesehatan mental seseorang. Dan dalam satu studi yang baru sekali ya, studi yang dilakukan oleh National Institute of Health NIH yang dimuat di PubMed tahun 2025 baru sekali nih ya, dan ini evidence based, sebuah penelitian panjang dan besar karena sampel size-nya lebih dari 4.000 menyatakan bahwa ada hubungan antara tosis ya, bukan P-nya nggak dibaca ya, hubungan antara tosis atau blepharoptosis dengan mental health condition pada orang dewasa. Jadi itu yang mesti juga harus hati-hati ya, karena jangan salah, netizen Indonesia ini luar biasa keponya dan mereka tuh akan segera langsung ngulik, dan seketika itu dalam hitungan satu hari aja mereka udah pada pintar ngerti tentang tosis. Nah kalau kayak gitu gimana dong? Malah akhirnya sesuatu yang sifatnya fisiologis yang ngantukan itu kan fisiologis, orang ngantukan. Kenapa? Ya mungkin kurang tidur, kebanyakan main game, atau kebanyakan pergi dan segala macam, atau pokoknya dia tuh riwayat atau rutinitas tidurnya tuh nggak bagus. Ya nggak heran kalau siang dia ngantuk. Tapi kalau tosis itu sebuah kondisi yang patologis, dan ini bisa terjadi karena kondisi mental maupun terjadi pada kondisi organ damage ya, seperti misalnya diabetes kronis. Diabetes kronis itu salah satunya yang terkena pada organ mata adalah retinopati diabetika. Retina, jadi kerusakan pada saraf mata yang kemudian secara kronis bisa mengakibatkan kelopak mata itu menurun ya. Memang ada hubungannya kan ya, karena itu hubungannya adalah dengan pada kelemahan otot-otot sekitar mata, palpebra, yang mengatur orang bisa membuka tutup kelopak matanya. Jadi mendingan disebut ngantukan apa disebut tosis? Pertanyaan saya di ex saya ya. Mending dikasih tahu bahwa dia tuh ngantukan sehingga dia bisa memperbaiki pola tidurnya ya, pola tidurnya sehingga dia nggak kehilangan melatonin, atau dia lebih senang didiagnosis sebagai tosis. Kalau tosis berarti asosiasi yang paling dekat adalah dia schizofren, atau dia bipolar, atau dia depression, atau dia punya gangguan asosiasi yang berkaitan dengan keadaan mental, mungkin stres berat, karena sekarang ini dia mengemban tugas yang luar biasa ya sebagai orang kedua di Indonesia, sehingga ya kemudian rentetannya adalah dia mengalami tosis sebagai sebuah dampak dari kondisi stres, kondisi tekanan yang di luar dari apa yang dia hadapi saat kemampuan dia untuk menghadapi saat itu tuh. Jadi hati-hati ya kepada para dokter semuanya. Walaupun saat ini kita memang sudah terbiasa dengan telemedicine, kita terbiasa dengan assessment at distance, ya sebenarnya kalau kita punya kapasitas untuk melihat tanda dan gejala seseorang, nggak perlu orang itu harus datang ke tempat praktik kita dan kita kemudian melakukan assessment fisik, diagnostik dan sebagainya. Saya dari gejala, tanda gejala kita bisa lihat itu dibenarkan ya secara metodologis, metodologinya namanya assessment at distance.
Itu udah saya terangin pada buku saya ya, Jokowi's White Paper ya. Salah satu metodologi yang saat ini dilakukan bisa ditegakkan untuk melakukan assess ya kepada seseorang yang kita duga mengalami problem kesehatan.